Halo Sobat Storia, selamat datang di channel Story Film ID. Kali ini kita akan mereview nih film animasi yang berjudul Dark Days. Film ini merupakan sequel dari film animasi Up yang dirilis pada tahun 2009. Film Dark Days ini terdiri dari 5 episode dengan judul yang berbeda di setiap episodenya. Namun cerita tetap berfokus pada kehidupan dan kebersamaan Mr. Fredricksen dengan Duck yang penuh kelucuan. Story diawali dengan Mr. Fredricksen dan Duck yang sedang menjual balon udara Spirit Adventure. Nampaknya uang hasil penjualan tersebut digunakan Mr. Fredricksen untuk membeli rumah. Ia bersama Duck memilih rumah yang akan mereka tinggali. Akhirnya pilihan Mr. Fredricksen jatuh pada salah satu rumah dan disinilah cerita mereka dimulai. Oke, kita mulai pada episode 1. Episode 1 ini berjudul Squirrel. Diawali pada suatu pagi di saat Duck bangun, kemudian dengan bersemangat ia membangunkan Mr. Fredricksen. Setelah itu mereka berdua sarapan bersama. Mr. Fredricksen berencana untuk membuat rumah burung. Karena Mr. Fredricksen paham akan sifat Duck, ia memerintahkan Duck untuk tetap stay di dalam rumah. Project, and I don't need a puppy underfoot out there, so stay. Okay, Doug? Namun dengan sangat polosnya, tiba-tiba Duck muncul di samping Mr. Fredricksen saat ia sedang bekerja. Tak hanya itu, Duck dengan niat membantu, malah ia mengganggu pekerjaan Mr. Fredricksen. Usil banget si Duck ini ya. Akhirnya rumah burung yang dikerjakan Mr. Fredricksen selesai juga. Mr. Fredricksen yang kelelahan kemudian tidur siang. Duck yang melihat tuannya kepanasan kemudian berinisiatif menutupinya dengan bak mandi miliknya. Pinter banget deh anjing yang satu ini. Setelah itu, Duck kembali menjaga rumah burung milik tuannya. Di saat ia sedang berjaga, ia melihat tupai yang habis mencuri makanan burung. Ia pun mengancam tupai tersebut agar tidak mencuri makanan burung lagi. Namun Duck lengah. Alhasil si tupai kecil berhasil melewati Duck dan sampai di rumah burung. Mendengar ada suara di rumah burung, Duck memeriksanya dan yap, Duck dikagetkan dengan tupai yang ada di sana. Dengan sigap, tupai mengambil makanan dan melarikan diri. Duck mengejar kemanapun si tupai berlari. Namun dengan kecerdasannya, si tupai berhasil lolos dan mengelabui Duck. Duck yang emosi kemudian berlari ke arah si tupai dan menabrak rumah burung yang membuat makanan burung berhamburan. Makin kesal, Duck terus mengejar si tupai hingga ia merusak halaman milik tuannya. Namun si tupai berhasil lolos. Setelah itu, Duck berinisiatif mengambil makanan burung lagi. Namun di saat ia menuju rumah burung, betapa terkejutnya ia melihat makanan yang ia bawa berserakan dan pelakunya adalah si tupai. Ia pun mengejar tupai dan tanpa ia sadari, ia telah berada di puncak pohon sarang si tupai. Tak lama, batang tempat Duck berpijak patah, yang mengakibatkan Duck terjatuh bersamaan dengan persediaan makanan milik si tupai. Si tupai yang putus asa kemudian memasukkan kepalanya ke mulut Duck. Gemes banget deh tingkah si tupai ini. Melihat ini, Duck justru merasa kasihan dan dengan polosnya ia memberikan selai kacang milik Mr. Fredricksen pada si tupai. Bukannya berterima kasih, malah si tupai membuat Duck marah lagi dan di saat bersamaan, Mr. Fredricksen terbangun. Dengan polosnya juga, Duck menceritakan apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal ini, Mr. Fredricksen sempat marah. Namun, karena kasih sayangnya, ia pun memaafkan Duck. Di saat yang sama pula, proyek rumah burung milik Mr. Fredricksen terjatuh dan hancur. Lanjut ke episode 2 yang berjudul Puppies. Cerita diawali dengan kegembiraan Duck yang sedang bermain mainan miliknya. Tak lama setelah itu, datang seseorang dengan membawa sebuah kotak berisi 5 anak anjing. Duck diminta Mr. Fredricksen untuk menjaga anak-anak anjing tersebut. Dan dengan senang hati, Duck menerima permintaan Mr. Fredricksen ini. Kemudian Duck bermain kejar-kejaran bersama 5 anak anjing itu. Berlarian, juga berguling. Anak-anak anjing itu juga menggigit Duck dengan gemas. Lucu banget deh pokoknya. Makan siang pun tiba. Anak-anak anjing mulai memakan makanan mereka. Namun di saat Duck hendak memakan jatahnya, dengan sangat cepat anak-anak anjing mengambil makanan Duck hingga tak bersisa. Begitu juga biskuit hadiah yang tak luput dari sikatan anak-anak anjing ini. Tak lama, anak-anak anjing mulai tidur siang. Namun dengan tidak sengaja, Duck menginjak mainan miliknya dan membuat anak-anak anjing terbangun. Nampak anak-anak anjing ini tertarik pada mainan milik Duck. Mereka pun mengambil paksa mainan milik Duck dan merusaknya. Melihat sisa mainan miliknya, Duck pun berinisiatif menyelamatkan mainannya. Namun ia lengah saat melihat tupai melintas. Untuk menyelamatkan mainannya, ia membuat benteng pembatas agar anak-anak anjing ini tidak bisa melewatinya. Di
Di saat yang sama, si tupai datang untuk mengambil makanan burung. Kedatangan tupai rupanya membuat anak-anak anjing ketakutan. Duck yang merasa dirinya seorang alfa pun mengajari anak-anak anjing untuk mengusir si tupai. Mereka menggonggong untuk mengusir tupai. Ekspresi mengesalkan dan gak habis pikir ditunjukkan oleh si tupai. Dan ia pun pergi meninggalkan rumah burung. Mereka pun melolong bersama untuk merayakan keberhasilan mengusir tupai. Mereka pun lanjut bermain hingga Mr. Fredricksen datang dan memberitahu Duck bahwa waktunya anak-anak anjing untuk pulang. Duck terlihat sedih mendengar hal ini. Ia pun memberikan mainan terakhir miliknya pada anak-anak anjing. Dan Duck pun tertidur setelah melewati hari-hari berat ini. We'll talk about it tomorrow. Oke, kita lanjut ke episode 3 yang berjudul Flowers. Episode ini diawali dengan kepulangan Duck bersama Mr. Fredricksen setelah menghadiri perayaan hari jadi kota tempat tinggal mereka. Mereka kemudian duduk bersama di halaman belakang sembari bercerita pada saat perayaan berlangsung dan bernostalgia masa lalu Mr. Fredricksen bersama sang istri. Waktu menunjukkan pukul 9. Waktunya pesta kembang api dimulai. Duck yang belum mengetahui kembang api terlihat sangat bersemangat. Namun, saat kembang api meledak di angkasa, Duck terkaget hingga ia melompat ke kepala Mr. Fredricksen dan berlarian ke sana kemari hingga kekacauan tidak terhindarkan. Puncaknya, Duck menyeret Mr. Fredricksen masuk ke dalam rumah. Namun, karena melewati pintu anjing, hanya kepala Mr. Fredricksen yang masuk dan terlemparlah gigi palsu miliknya. Sungguh kasihan tapi lucu. Di dalam rumah pun, Duck masih ketakutan mendengar suara kembang api. Ia berlarian memecahkan perabotan dan akhirnya ia pun pingsan. Dalam pingsannya, Duck bermimpi sedang berlarian di awan dan melihat berbagai hal yang ia sukai. Namun, mimpinya berubah menjadi buruk saat ia bertemu dengan Mr. Fredricksen yang dibawa kabur oleh sekumpulan bunga azalea yang dapat bergerak. Ia pun mengejar bunga tersebut hingga pada akhirnya ia terbangun setelah mendengar Mr. Fredricksen membangunkannya. Wake up, boy! Duck yang terbangun kembali berlari ketakutan karena suara kembang api. Mr. Fredricksen memiliki ide untuk mengeraskan suara radio, namun usahanya tidak berhasil. Duck yang panik melompat ke arah Mr. Fredricksen, dan mereka berdua pun jatuh bersamaan dengan sebuah headset. Pada akhirnya, Duck dapat menikmati perayaan kembang api dengan menutup telinganya dengan headset. Sungguh lucu tingkah mereka berdua ini. Next, kita lanjut ke episode 4 yang berjudul Smell. Story diawali oleh Duck yang sedang mengenali setiap bau yang diendusnya. Kemudian, ia melaporkannya pada Mr. Fredricksen. Duck dapat mencium semua bau yang ada di sekelilingnya, namun ada satu bau yang tidak ia ketahui. Ia pun penasaran dengan bau tersebut. I do not know that one. Saking penasarannya nih, si Duck tidak peduli pada tupai yang melemparinya dengan kacang. Ia mulai melacak asal bau yang diciumnya. Dan ia pun berencana pergi untuk mencari sumber bau tersebut. Ia kemudian menggali lubang dan merusak bunga milik Mr. Fredricksen. Mr. Fredricksen pun mengingatkan Duck untuk tidak menyentuh bunganya hingga terjadi perdebatan konyol antara manusia dengan anjing yang dapat berbicara ini. Namun pada akhirnya, Duck tetap pada pendiriannya untuk melacak sumber bau tersebut. Ia mengendus panjang jalan dan mengidentifikasi setiap bau yang ia cium. Di dalam perjalanannya, Duck teralihkan dengan bau sosis yang ia cium. Ia tergoda untuk mengambil sosis itu dan yap, ia mengambil, memakannya dan merasa bersalah. Ada aja kelakuan anjing lucu satu ini ya. Ia pun kembali melacak sumber bau tersebut. Namun karena ia kehilangan sumber bau ini, ia pun berlari sembari mengidentifikasi setiap bau yang ia cium. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menemukan sumber bau yang membuatnya penasaran dan sumber bau tersebut ternyata berasal dari sebuah api di salah satu rumah. Duck yang menyadari adanya bahaya, kemudian ia berlari pulang ke rumahnya untuk memberitahu Mr. Fredricksen akan bahaya kebakaran. Papa! Papa! Di dalam perjalanan pulangnya, Duck kembali mencuri sosis dan di saat ia hendak melewati lubang, kalungnya tersangkut pagar dan terlepas. Akibatnya, Duck kesulitan memberitahu Mr. Fredricksen akan ancaman kebakaran. Ia mengerahkan berbagai cara untuk memberitahu Mr. Fredricksen, namun tetap tidak berhasil hingga pada akhirnya Mr. Fredricksen mengira Duck ingin berjalan-jalan. Kesempatan ini dimanfaatkan Duck untuk menarik Mr. Fredricksen ke arah sumber api. Karena aksinya mencegah kebakaran, Duck mendapat medali sebagai anjing pahlawan. Wah, keren banget ya si Duck ini. Oke, lanjut ke episode terakhir yang berjudul Science. Episode ini diawali dengan Mr. Fredricksen yang sedang menggunting kuku Duck. All done. Go on, get out of here. Oh, I do have a fever. Setelah selesai, Duck pergi ke halaman belakang dan bertemu dengan Russell. I have missed you.
Russell pun menyantap sarapannya, yaitu sandwich. Tahu isi dari roti tersebut, nampaknya Duck juga menginginkannya. Namun, ia tidak berani meminta secara langsung. Di saat yang bersamaan, Duck teralihkan karena ia melihat si tupai. Ia pun langsung berlari ke arah tupai tersebut dan terkejut karena si tupai dapat berbicara seperti dirinya. Ternyata tupai memakai kalung yang sama. Kalung tersebut ternyata dibuat oleh Russell dan ia juga yang memasangkannya pada tupai, burung, dan juga siput. Di sisi lain, perdebatan berlangsung. Tupai yang sudah bisa berbicara terus menggoda Duck hingga burung menghampiri mereka dan memarahi mereka karena anaknya yang sedang tidur terbangun akibat ulah mereka. Tak lama, Russell dipanggil ibunya. Namun sebelum pergi, Russell memberikan sandwich miliknya pada Duck. Duck yang sedang memegang sandwich mendengar banyak suara yang juga menginginkan sandwich tersebut. Benar saja, si tupai dan burung yang mencoba mengambil sandwich dari Duck hingga sandwich tersebut terlempar dan berada di tengah-tengah ketiganya. Perebutan sandwich berlangsung dengan perdebatan siapa yang paling pantas mendapatkan sandwich tersebut. Dari perdebatan ini, Duck sadar akan perjuangan tupai dan burung untuk hidup. Sementara ia yang kini telah menjadi hewan peliharaan tidak perlu lagi berjuang untuk hidup. Tersadar akan hal tersebut, Duck pun memberikan sandwich miliknya untuk tupai dan burung. Di saat bersamaan, Russell melepas kalung pada tupai dan burung. Yap, ini adalah rencana Mr. Fredricksen dan Russell untuk mengingatkan Duck pentingnya berbagi dan bersyukur dengan apa yang telah ia miliki sekarang. Mr. Fredricksen juga menjelaskan bahwa Duck bukan hanya sekedar peliharaan. Ia adalah teman baik Mr. Fredricksen. But you are also my best friend. Dan percakapan ini menjadi akhir dari film series Duck Days. Jika Sobat Storia punya request film untuk kita review, tinggalin jejak di kolom komentar ya. Tunggu juga review film dari kami lainnya. And see you on the next review.